Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azahra dengan nomor induk mahasiswa 21105030032, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi asbab al-wurud al-hadis yang mana termasuk dalam mata kuliah ulumul hadis. Sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, hadis berfungsi mengatur ketetapan yang belum dijelaskan dalam kitab suci. Sama halnya dengan Al-Quran, diperlukan ilmu khusus untuk mengartikan dan memahami hadis, salah satunya asbabul wurud. Secara etimologis, kata asbab al-wurud berasal dari gabungan dua kata, asbab dan al-wurud. Kata asbab adalah bentuk jamak dari kata sabab yang memiliki arti tali atau penghubung, yakni segala sesuatu yang menghubungkan kepada yang lain atau penyebab terjadinya segala sesuatu yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan kata al-wurud merupakan bentuk masdar dari kata waroda yaridu wurudan yang berarti datang atau sampai kepada sesuatu. Sedangkan secara istilah, ada beberapa pengertian asbab al-wurud yang dikemukakan oleh beberapa ulama hadis. Yang pertama yakni menurut Hasbi al-Siddiqi, asbab al-wurud adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya pada masa-masanya Nabi menuturkan itu. Yang selanjutnya, menurut Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Sayuti pada kitabnya Al-Luma fi Asbab Al-Wurud Al-Hadis, yang memiliki arti sesuatu yang menjadi jalan untuk menentukan maksud suatu hadis yang bersifat umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, atau untuk menentukan ada tidaknya nasoh atau penghapusan dalam satu hadis atau yang semisal dengan hal itu. Sehingga asbab al-wurud di sini dapat diartikan sebagai sebab atau sejarah yang melatar belakangi terjadinya, datangnya atau keluarnya hadis Nabi. Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu asbab al-wurud adalah ilmu yang menjelaskan sebab lahirnya hadis baik dari segi peristiwa atau keadaan yang terjadi, waktu, tempat, maupun karena ada atau tidaknya suatu pertanyaan, sehingga ilmu ini dapat membantu untuk memahami makna suatu hadis baik dari segi umum dan khusus, mutlak atau muqayyad, atau untuk menentukan ada tidaknya nasoh atau penghapusan dalam suatu hadis. Dari definisi asbab al-wurud, maka dapat dilihat ada beberapa fungsi dari asbab al-wurud itu sendiri. Ada 8 fungsi. Yang pertama yakni membantu dalam memahami dan menafsirkan hadis. Yang kedua, menentukan adanya tasih hadis yang bersifat umum. Yang ketiga, membantu mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syariat. Yang keempat, membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Yang kelima, mentafsir atau memperinci hadis yang masih bersifat global atau umum. Yang keenam, menentukan ada atau tidaknya nasih mansuh dalam suatu hadis. Yang ketujuh, menjelaskan ilah atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Dan yang terakhir adalah menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil, sulit dipahami atau janggal. Ada 4 metode mengetahui asbab al-wurud. Yang pertama yakni asbab al-wurud dapat dilihat pada hadisnya tersebut, karena biasanya suatu hadis sudah terdapat asbab al-wurudnya sendiri, namun tidak semua hadis terdapat asbab al-wurudnya sendiri. Sebagai berikut contohnya yang memiliki arti, Harun bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, Abu Usama berkata, Al-Wahid bin Kasir menceritakan. Dia berkata, telah menceritakan Muhammad bin Ka'ab Al-Qardi dari Abdullah bin Abdurrahman bin Rafi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW bahwa beliau pernah ditanya oleh seseorang tentang perbuatan yang dilakukan Rasulullah. Apakah Tuhan mengambil air wudhu dari sumur wudhu'ab, yakni sumur yang dituangi darah, daging anjing atau barang-barang busuk? Jawab Rasulullah, air itu suci, tidak ada sesuatu yang menjadikannya najis. Asbab al-wurud dari hadis ini sudah jelas tampak pada hadis itu sendiri, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah. Metode yang kedua yakni asbab al-wurud yang tidak terdapat pada hadisnya tersendiri.
pada hadisnya itu sendiri, namun terdapat pada hadis lain. Contohnya adalah hadis tentang niat dan hijrah berikut ini, yang mana memiliki arti telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qanab, menceritakan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Maqqas, dari Umar bin Al-Khattab. Ia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan keduniaan atau perempuan yang bakal dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya saja. Asbab al-wurud dari hadis tersebut tidak terdapat pada hadis itu sendiri, melainkan terdapat pada hadis lain, yaitu pada hadis yang ditakhrij oleh At-Tabarani yang bersanad thiqah dari Ibnu Mas'ud, yang mana memiliki arti sebagai berikut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, konon pada jamaah kami terdapat seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang bernama Ummu Al-Qais, tetapi perempuan itu menolak untuk dinikahinya. Kalau laki-laki pelamar tersebut enggan berhijrah ke Madinah, maka ia lalu berhijrah dan kemudian menikahinya. Kami namai laki-laki itu Muhajir Ummu Qais. Hadis dari Ibnu Mas'ud ini adalah sebab atau asbab yang menjelaskan adanya atau turunnya hadis tentang niat dan hijrah di atas, bahwa seseorang itu akan memperoleh apa yang diniatkannya jika hijrahnya karena untuk mendapatkan keduniaan atau perempuan yang akan dinikahinya semata, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya saja. Metode yang ketiga adalah asbab al-wurud dapat dilihat pada aqwal sahabat atau informasi dari sahabat. Yang mana contoh dalam hal ini dapat kita temui pada hadis berikut, yang memiliki arti telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab, menceritakan kepada saya Umar bin Muhammad, sesungguhnya Salimah menceritakan dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, si mayat akan diazab dengan sebab tangisan keluarga atasnya. Adapun asbab al-wurud dari hadis ini terdapat pada penjelasan Aisyah bahwa ketika jenazah orang Yahudi melewati Rasulullah, mereka menangisi jenazah tersebut dengan tidak sebagaimana mestinya, yang mana hal tersebut karena disebabkan pada tradisi orang Yahudi yang menangisi atau meratapi orang yang meninggal dengan berlebihan, yang itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Ketika ada kerabat yang meninggal, orang Yahudi memiliki tradisi meratapi dengan berlebihan, seperti mencakar, menampar wajah sendiri, ataupun merobek-robek baju, sehingga menggambarkan ketidakrelaan dengan takdir kematian jenazah tersebut. Hal inilah yang dilarang oleh Rasulullah, namun tangisan atau ratapan yang wajar sebagai bentuk berlangsunggawa diperbolehkan dengan catatan tidak berlebihan. Untuk metode yang terakhir yakni asbab al-wurud dengan melalui ijtihad. Asbab al-wurud dengan melalui ijtihad ini dilakukan apabila terdapat riwayat dengan jelas. Asbab al-wurud dengan melalui ijtihad ini dilakukan apabila terdapat riwayat yang jelas mengenai asbab al-wurudnya, yakni ijtihad ini dilakukan dengan cara melihat sejarah atau latar belakang hadis tersebut, sehingga mampu menghubungkan antara makna yang terkandung dalam teks hadis dengan konteks munculnya hadis tersebut, yang mana sebagaimana contoh yang tertera yang memiliki arti Muhammad bin Abdurrahman As-Sami telah menggambarkan kepada kami. Dia berkata menceritakan Ahmad bin Abdullah bin Yunus berkata menceritakan Mubarak bin Fadalah dari Al-Hasan dari Abi Bakr berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya untuk memimpin atau tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya dalam artian untuk memimpin urusan mereka kepada perempuan. Asbab al-wurud dengan melalui ijtihad ini dilakukan apabila terdapat riwayat yang jelas mengenai asbab al-wurudnya, yakni ijtihad ini dilakukan dengan cara melihat sejarah atau latar belakang hadis tersebut, sehingga mampu menghubungkan antara makna yang terkandung dalam teks hadis dengan konteks munculnya hadis tersebut. Itu adalah perempuan di zaman Rasulullah, tentu berbeda jika dibanding dengan kondisi kaum perempuan zaman sekarang yang semakin tinggi pendidikannya. Kaum perempuan tidak jarang mempunyai kepandaiannya jauh mengungguli kepandaian kaum pria, sehingga terkadang malah justru kaum perempuan yang layak untuk menjadi pemimpin pada zaman sekarang. Semua haruslah dilihat konteksnya. Perempuan di zaman 1500 tahun yang lalu sangat jauh berbeda dengan perempuan di zaman kontemporer saat ini. Terima kasih, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.